Kasus pembunuhan disertai mutilasi seorang wanita yang terjadi di wilayah Tambun Selatan, Bekasi hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Meski tersangkanya Mel sudah diamankan, polisi hingga saat ini belum mengumumkan identitas mengenai wanita yang menjadi korban mutilasi tersebut. Pengakuan polisi pihaknya sudah mendapatkan identitas korban, namun masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan apakah benar korban sesuai dengan identitas yang mereka temukan. Namun, kepingan teka-teki kasus mutilasi itu terus disusun. Terkini, seorang penghuni kontrakan bernama Fajar Agung mengungkapkan hal-hal lain yang mencurigakan. Fajar, yang juga tinggal di bangunan kontrakan itu menyebutkan, warga memang tak pernah mencium ada bau busuk dari kamar Mel. Sejauh ingatannya, Fajar hanya mencium bau cairan kimia yang kuat bercampur bau kopi dari kamar itu. Nggak sama sekali mencium bau busuk. Saya suka bawa mobil dan parkir di dekat kamarnya. Tapi memang ada bau kimia dan bau bubuk kopi. Ujar Fajar di lokasi, Senin. Penciumannya tak pernah salah. Ketika polisi datang dan pintu kamar Mel dibuka, bau cairan kimia yang bercampur kopi itu pun semakin kuat. Pria itu menuturkan, bau busuk dari jasad korban baru terasa menyengat ketika polisi membuka pintu kamar mandi. Saat pintu kamar mandi dibuka, polisi bersama warga kemudian melihat dua boks kontainer, benda yang menjadi asal-usul bau busuk itu keluar. Menurut pengakuan Fajar, saat penggeledahan dia melihat polisi menemukan seragam kerja swalayan dalam sebuah koper di kamar tersebut. Seragam itu berwarna oranye dengan motif hias batik di pinggirannya. Selebihnya hanya berbagai macam jenis pakaian perempuan di koper itu, yang dibuka oleh pemilik kontrakan bersama Fajar dengan disaksikan oleh petugas kepolisian. Baju renang juga ada, sama baju-baju wanita lainnya, kata Fajar. Tak hanya itu, Fajar juga melihat beberapa lembar identitas diri dan secarik akta kelahiran. Ada sekitar 10 lembar fotokopi, terus juga ada akta kelahiran. Itu saya lihat, akta kelahiran bayi. Ujar Fajar. Ia tak merinci lebih jauh soal penemuan barang apa saja dalam kamar yang disewa oleh Mel. Namun, kata Fajar, setelah menggeledah kamar Mel, polisi langsung membawa dua boks kontainer yang berisi potongan tubuh korban. Fajar mengaku dia tak mengenal tersangka Mel. Dia juga tak pernah melihat Mel pulang ke kamar kontrakan, baik sendiri maupun bersama seorang perempuan.